Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama Rohit Restorasi Channel. Di depan saya ini ada sebuah mic Bluetooth atau mic speaker Bluetooth. Kendalanya yaitu mati total. Akibatnya dicolok speaker aktif langsung mati total. Ya, jangan lupa sebelum melanjutkan videonya tekan subscribe, like, share, and comment. Karena subscribe itu gratis guys. Oke, lanjut kita coba. Kalau kita pasang baterai ini akan terasa panas guys. Tidak tahu kenapa ya, kalau kita pasangkan baterai ini langsung baterainya panas sekali. Makanya saya tidak pasangkan dulu. Untuk memperjelasnya, mari kita akan bongkar mic bluetoothnya. Oke teman-teman, sekarang mesinnya sudah terbuka. Hal yang pertama yang sering saya lakukan yaitu mengecek resistansi pada bagian jalur positif dan jalur negatif baterai dengan multitester digital ya. Nah, di sini saya coba membulak-balikan itu kabel probe-nya di bagian positif dan bagian negatifnya. Ternyata ini mesin terindikasi korslet ya. Jika mesin ini normal, biasanya di kutub positif itu akan menunjukkan nilai, dan di kutub negatif itu akan menunjukkan angka 0 ya, atau ground. Nah, di sini saya lihat fisiknya dulu, barangkali ada yang mencurigakan, dan kemudian saya akan cek resistansi pada bagian kapasitornya atau mungkin IC-nya. Tetap di mode dioda ya. Kita tempelkan probe positif di bagian ground, dan kabel negatif atau kabel probe hitam kita pakai untuk ngecek. Di sini saya ngecek bagian kapasitornya dulu, barangkali ada yang short. Nah, mohon maaf, terhalang oleh rambut saya. Sementara itu saya menemukan satu kapasitor yang loss itu ya. Biasanya kalau kapasitor itu yang kutub pertama itu biasanya menunjukkan resistansi atau nilai, yang keduanya itu kosong atau 0. Nah, benar saja di sini saya cek pakai power supply. Saya kasih tegangan 1,5 volt saja. Ini di bagian yang saya pegang itu terasa panas, teman-teman. Nah, kemudian saya cek terlebih dahulu kapasitor yang tadi loss itu di dekat IC itu ya. Nah, di situ ada kapasitor yang short atau low. Pastikan bahwa kapasitor itu short. Saya cek kembali di bagian yang di sana. Saya cek kembali beberapa kapasitor. Nah, di sini saya temukan kapasitor yang tadi benar-benar short ya, dengan menunjukkan angka 0 di kedua kutubnya. Nah, ini kapasitornya terlihat kecil sekali sehingga tidak bisa terlihat oleh kamera saya, mohon maaf. Nah, saya cek dibulak-balik dan memang benar kapasitor tersebut loss atau korslet. Saya akan coba kembali di bagian yang saya cabut kapasitor itu, dan ternyata sudah tidak short lagi. Nah, saya sekarang akan mencoba mengeceknya dengan power supply di tegangan 3,7 atau 4 volt saja. Nah, di sini saya akan coba 4 volt. Apakah benar sudah hilang konsletnya atau shortnya? Mari kita lihat. Nah, teman-teman, setelah saya menggunakan power supply, ternyata sekarang tidak ada lagi shortnya, dan kemungkinan ini mesin hidup. Nah, saya tekan power juga sudah terlihat notifikasi LED birunya. Sementara itu saya akan rapihkan terlebih dahulu mesin-mesinnya untuk memudahkan dalam pengecekan nanti.
Oke, selanjutnya saya akan coba pasangkan baterai tapi tetap tidak hidup, kemungkinan baterainya kosong. Dan sekarang saya akan coba mengukur tegangan yang masuk dari casan, apakah tegangannya masuk. Biasanya 3,7 volt sampai 4,2 volt. Saya kencangkan dulu bautnya, kemudian saya ukur menggunakan multitester Jita dengan selektor, kita arahkan ke 20 volt. Nah, tadi maaf ya, ini kecepatan videonya tadi sudah masuk ya, tegangannya 3,7 volt. Berarti indikasinya mesin ini sudah normal. Nah, sekarang sudah bisa dinyalakan, tetapi muncul permasalahan baru ya teman-teman. Ketika saya hidupkan, dia hidup kemudian mati lagi. Saya inisiatif untuk mengganti kapasitor yang saya congkel tadi karena saya tidak menggantinya tadinya, cuman saya pikir untuk menggantinya, dan mohon maaf videonya tidak saya dokumentasikan ya. Intinya kapasitor itu saya dapat dari bangkaian HP ya, dengan ukuran yang sama. Saya langsung pasang saja karena kalau tidak dipasang itu tidak mau nyala itu. Nah, di sini saya tunjukkan kapasitornya sangat kecil. Nah, di situ di samping IC saya itu ganti dengan ukuran yang sama. Saya dapat dari HP-HP yang bangkai. Nah, di situ mudah-mudahan kalau sudah dipasang ini kapasitor, mudah-mudahan tidak terjadi mati kembali, karena saya kira itu permasalahan yang membuat hidup lalu kembali mati. Nah, saya akan coba rapikan terlebih dahulu baut-bautnya, dan saya akan coba, mudah-mudahan berhasil. Alhamdulillahirobbilalamin, ternyata benar kapasitor si kecil itu sangatlah berpengaruh ya teman-teman, sehingga mic bluetooth ini normal kembali. Mungkin dicukupkan sekian dulu ya teman-teman video dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan semua orang yang melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi.